Bab 1. Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Pada bab 1 ini ada beberapa cakupan materi yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah kesetimbangan benda tegar, yang kedua dinamika rotasi, yang ketiga tentang titik berat. Bagian pertama, kesetimbangan benda tegar. Definisi kesetimbangan itu sudah sangat familiar dalam kita pun kehidupan sehari-hari. Di gambar ini dapat kamu lihat, kira-kira menurut kamu ini sistem timbangan sudah setimbang atau belum? Oke, tentu belum ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kesetimbangan di dalam fisika yang mau kita bahas ini? Nah, itu akan kita pelajari pada bagian ini. Nah, ada beberapa yang harus kita pelajari sebagai tujuan dari pembelajaran kita, yaitu syarat kesetimbangan partikel. Yang kedua adalah syarat kesetimbangan benda tegar. Ada partikel, ada benda tegar. Kita akan bedakan keduanya. Kita masuk pada bagian pertama kali ini, yaitu tentang kesetimbangan partikel. Jika satu partikel titik ya, kita kenai 3 buah gaya, yaitu F1, F2, dan F3 di dalam fisika, sistem partikel ini dikatakan setimbang kalau jumlah atau resultan dari ketiga gaya ini sama dengan 0. Ya, penjelasannya adalah ini partikel dikatakan setimbang jika partikel ini tidak mengalami perubahan baik itu posisi maupun bentuk walaupun dikenai ketiga gaya ini. Jadi kalau 3 orang menarik suatu kayu dengan arahnya masing-masing seperti ini, titik itu pada kayu itu dikatakan setimbang kalau kayu itu tidak bergerak kemana-mana. Ya, itu definisinya. Selain itu, jika ketiga gaya-gaya ini diuraikan pada sumbu X dan Y, maka lebih detailnya adalah dikatakan setimbang kalau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan yang bekerja pada sumbu Y itu juga sama dengan 0. Oke, kalau kita sistem yang tadi ini, kalau kita taruh pada koordinat kartesius, ini adalah arah F1, ini adalah arah F2, dan ini adalah arah F3, ini partikelnya, maka kita dapat uraikan gaya F1 ini menjadi F1X, komponen gaya pada sumbu X adalah F1X, dan F1Y. Begitu juga dengan F2, yaitu F2X dan F2Y. F3 juga demikian, F3X dan F3Y. Maka karena sistem ini dalam keadaan setimbang atau tidak bergerak, sehingga berlaku syarat kesetimbangan dalam fisika. Yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0. Artinya f1x tambah f2x tambah f3x itu sama dengan 0. Dan syarat yang kedua dipenuhi bahwa fy sama dengan 0, di mana f1y tambah f2y tambah f3y itu sama dengan 0. Itu adalah syarat kesetimbangan di dalam fisika. Untuk lebih jelasnya kita masuk langsung pada contoh soal. Seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Tentukan besar tegangan-tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak tersebut adalah 50 kg. Dari soal ini kita buat diketahuinya sama-sama. Diketahui yang pertama. Oke, sambil Pak jelaskan, kalian silahkan siapkan kertas untuk kalian tuliskan, atau bisa diputar kembali video ini agar kalian bisa pelan-pelan memahami. Diketahui yang pertama adalah M1, massa anak tersebut adalah 50 kg. Yang kedua, bahwa sudut di mana tali pertama terikat adalah 37 derajat. Sudut untuk tali kedua adalah 53 derajat. Kemudian
yang ditanya dari persoalan ini adalah kira-kira kalau massa anak ini 50 kg, kira-kira besarnya berapa newton kah tegangan tali di satu ini dan berapa newton kah tegangan tali di dua ini. Maka ditanya adalah besar T1 berapa newton, besar T2 berapa newton. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, perhatikan bahwa karena sistem tidak bergerak pada posisi ini, maka sistemnya dikatakan dalam keadaan setimbang. Maka kita dapat gunakan syarat kesetimbangan dalam fisika bahwa sigma F sama dengan 0 untuk semua jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini sama dengan 0. Lebih detailnya kita dapat uraikan bahwa sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy juga sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus gambarkan sistem gaya ini pada koordinat kartesius. Nah, ini dia. Ini adalah tegangan 2. Ini adalah tegangan 1 persis seperti yang gambar tadi. Perhatikan caranya seperti yang Pak jelaskan tadi, kita uraikan setiap gaya-gaya pada koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya. Perhatikan, T1 kita uraikan menjadi T1X dan T1Y. T2 kita uraikan menjadi T2X dan T2Y. Dan lihat gaya ketiga yaitu berat benda didapat dari massa kali percepatan gravitasi, nilainya adalah 500 Newton, 50 kali 10, 500 Newton. Sehingga kita lihat sebelum kita masuk pada masing-masing sumbu, kita lihat ada satu hal yang harus kalian perhatikan. Awalnya sudutnya ada di atas sini 37 derajat. Tetapi untuk memudahkan perhitungan pada koordinat kartesius, kita pindahkan dia ke sini. Kenapa? Karena di SMP kita telah pelajari bahwa sudut-sudut yang berseberangan nilainya sama. Sudut yang ini berseberangan dengan sudut yang ini, nilainya sama, 37 derajat. Begitu juga dengan untuk T2. Sudut-sudut berseberangan nilainya sama. Sehingga kita kumpulkan semua gaya-gaya yang bekerja pada koordinat X. Yang pertama adalah T1X, nilainya adalah T1 cos 37 derajat. Ini kalian sudah pelajari di materi vektor kelas 10. Kenapa semua X itu cenderung nilainya adalah cos, ya. Silahkan kalian review kembali materi kelas 1 itu. Sedangkan untuk gaya-gaya yang bekerja pada koordinat X yang berikut adalah T2X sama dengan T2 cos 53 derajat. Apakah ada gaya-gaya lain yang bekerja di koordinat X? Saya rasa tidak ada, ya. Maka kita kumpulkan lagi. Perhatikan bahwa nilai T1X ini adalah negatif. Kenapa? Karena dia berada pada sumbu X negatif. Itu harus diingat. Nah, kita kumpulkan ini gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Yang pertama adalah T1Y, yang kedua T2Y, dan jangan lupa bahwa gaya berat bekerja juga pada sumbu Y, yaitu sumbu Y negatif. Maka tinggal kita masukkan nilainya T1 sin 37 derajat, T2Y adalah T2 sin 53 derajat, dan W adalah minus 500. Kalau kita sudah tahu gaya-gayanya, kita sudah uraikan, maka untuk mencari nilai tegangan tali 1, T1 dan T2, kita harus menggunakan syarat kesetimbangan. Syarat kesetimbangan yaitu sigma Fx sama dengan 0. Artinya jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu harus sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X yang mana? Yang tadi, T1X, nilainya negatif karena ada di sumbu X negatif. Tambah dengan T2X itu harus sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilainya min T1 cos 37 derajat tambah T2 cos 53 derajat sama dengan 0. Ingat, nilai cos 37 derajat adalah 0,8. Ini pembulatan. Dan
cos 53 derajat juga pembulatan adalah 50 adalah 0,6, sehingga nilainya kita bisa masukkan 0,8 T1 minus 0,8 T1 tambah 0,6 T2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama ya. Karena ada dua variabel yang mau kita cari, yaitu T1 dan T2, maka kita butuh dua persamaan. Persamaan pertama kita sudah dapat. Sekarang persamaan kedua pada syarat keistimewaan kedua, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Maka kita jumlahkan semua gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Yang pertama adalah T1Y tambah T2Y kurang W sama dengan 0. Kenapa gaya beratnya kurang tadi? Karena arah gaya berat itu searah dengan sumbu Y negatif. Itu harus diingat. Sehingga nanti adik-adik mengerjakan soal harus lebih teliti pada arah dari gaya-gaya tersebut. Maka kita masukkan nilainya T1 Y adalah T1 sin 37 derajat tambah T2 sin 53 derajat sama dengan 500. Nilai W adalah 500. Kita pindah ke ruas kanan, dari minus berubah menjadi positif. Maka perhatikan nilai sin 37 derajat adalah kebalikan dari cos 37 derajat, yaitu 0,6. Sedangkan sin 53 derajat adalah 0,8. Masukkan nilainya jadi 0,6 T1 tambah 0,8 T2 sama dengan 500. Ini adalah persamaan kedua. Maka kita dapat dua persamaan di sini yang kita sudah bisa menghitung nilai besar nilai T1 dan T2 menggunakan aturan matematika, yaitu apa? Eliminasi dan substitusi. Betul sekali. Maka kita mulai. Kita mau eliminasikan T1 dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Caranya adalah kita buat T1 ini menjadi sama, yaitu dengan cara mengalihkan ruas atas dengan 3 dan ruas bawah dengan 4. Maka hasilnya adalah minus 2,4 T1 tambah 1,8 T2 sama dengan 0. Sedangkan di bawahnya dikali 4 menjadi 2,4 T1 tambah 3,2 T2 sama dengan 2000. Karena 4 kali 500 adalah 2000. Lihat, sekarang T1 dan T2 nilainya sudah sama, tetapi beda, ini negatif, ini positif. Berarti operasi apa yang harus kita gunakan? Penjumlahan. Betul sekali. Maka kita jumlahkan. Maka hasilnya di sini adalah 1,8 tambah 3,2 itu adalah 5. Jadi 5 T2 sama dengan 200. Maka kita dapat nilai T2 adalah 400 Newton. Ini adalah persamaan ketiga. Kalau kita sudah dapat nilai T2, tinggal kita substitusikan pada persamaan 1. Kita taruh persamaan 1, yaitu kemudian kita masukkan nilai T2 tadi, ya, sehingga 0,8 T1 tambah 0,6 kali 400. Nah, 0,6 kali 400 adalah 240. Maka kita bisa dapat T1 adalah 240 bagi 0,8, hasilnya adalah 300. Ya, kalian bisa playback lagi video ini untuk mendapatkan penjelasan secara perlahan-lahan. Jadi nilai T1 adalah 300 Newton dan nilai T2 adalah 400 Newton. Jadi kita bisa mendapatkan besarnya gaya-gaya tegangan tali dengan menggunakan konsep kesetimbangan fisika, yaitu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Demikianlah penjelasan pada bagian ini. Bagian berikut kita masuk tentang kesetimbangan benda tegar